Selamat malam teman-teman. Selamat malam, Ibu. Oke, maaf ya mengganggu waktunya karena kita melaksanakan sesi konseling kali ini malam-malam. Gak apa-apa ya? Iya. Apa? Oke, kalian ini dari mana nih kok? Kayaknya make upnya on point banget nih, rapi-rapi banget nih pakainya. Dari mana? Iya, kita bertiga habis bukber, Bu. Oh, yang ini enggak kenal Saya berarti. dari Masih rumah. belum kenal, Bu. Oh, belum kenal. Berarti cuma bertiga ya yang kenal Iya. ya. Oke. Karena kita udah ngerencanain konseling hari ini, jadi kita laksanakan hari ini ya. Karena kita belum kenalan nih, dan kayaknya temennya ini kayak agak canggung nih. Kita kenalan dulu biar akrab ya. Oke, dari Boleh. siapa dulu kenalannya? Saya. Oh, dari Kak yang tengah. Oke, silakan Kak. Perkenalkan, nama saya Helena Agustina Putri, biasanya dipanggil Putri. Saya rumahnya di Srono, Ibu. Oke, kakaknya kelas berapa? Kelas 11. Oh, SMA. Di mana sekolahnya? SMA 1 Celuring. Oh, berarti ini kayaknya sama nih. Iya, sekelas. Oh, sama. Oh, satu kelas. Iya. Oke, gimana sekolahnya? Lancar nggak? Lancar banget, Bu. Seru banget. Oh ya, padahal kelas 11 masih Iya. belum ada masa-masa pusingnya. Iya. Oh. Di sini. Oke, berarti ini namanya Kak Putri. Bisa dipanggil Putri. Iya. Halo Kak Putri gitu ya biar kenal. Hai. Oke, yang selanjutnya siapa? Kamu. Siapa? Oh, ini. Oke. Perkenalkan, nama saya Jenny Si Aminah, biasa dipanggil Jenny. Oh, Kak Jenny. Kakaknya dari mana, Kak? Apanya? Rumahnya dong. Dari Banyuwangi. Banyuwangi mana? Srono. Oh, Serono. Berarti sama ya kelas 11 juga Ya. di SMA 1 Celuring. Oke, halo Kak Jenny. Halo. Oke, selanjutnya yang pojok. Perkenalkan, nama saya Bella Pratiwi. Saya asalnya dari Celuring. Oh, Celuring. Kelas berapa Kak? Sama kelas 11. Sekelas. Oke, Kita gimana? dari IPS. Oh, IPS. Iya. Sosialnya berarti mantep banget. Iya, ya, solid, Mantap. solid. Solid. Ini sumbernya tadi satu kelas atau satu angkatan atau Satu circle? circle. Yes. Waduh. Circle-circlean ya di sana, Iya. tapi aman aja kan? Aman aja. Oke, yang terakhir nih. Oh, kita belum sapa Kak Bella. Halo, Kak Bella. Oke, yang terakhir yang kerudung hitam. Perkenalkan, nama saya Aninda Yuna Eka Putri, biasa dipanggil Aninda. Rumah saya Sarimulyo, Oh, sekolah di mana Kak? Kan katanya beda. SMA 1 Srono. Oh, Semaron. Iya, Jurusan apa? IPS. Sama. Jangan diam, diajak kenalan. Halo Kak. Halo. Oke, karena udah kenal semua, jadi dengerin aku ya yang perkenalan ya. Kenalin, nama aku Davina Nasya Putri, biasa dipanggil Davina. Kalian mau manggil Kak, mau manggil apapun terserah ya. Di sini saya sebagai konselor hari ini. Sebelumnya kalian pernah konseling belum? Belum. Oke. Tapi di SMA ada Kak. Bacanya redup belum? Cek nyala nggak? Oke, lanjut ya. Tapi di SMA ada kan ya bimbingan konseling? Ada. Oke. Jadi konseling adalah itu dimana kita menyampaikan keluh kesah masalah. Kalian bisa menyampaikan keluh kesah masalah dan di situ kita bisa menemukan titiknya di mana masalahnya, yang apa yang akan kita lakukan ke depannya. Itu ya. Oke. Jadi karena kita udah perkenalan nih, tapi kayaknya kalian lemes-lemes banget mukanya ini. Kayak udah nggak semangat. Lapar banget. Oh, lapar Ngantuk banget. banget. Capek. Katanya baru bukber kok lapar lagi. Ya kan tadi, Bu, sebelum hujan. Tadi kan hujan, Bu, terus basah kedinginan. juga. Iya. Macet. Iya. Oh, kakaknya yang pojok nih kasihan banget gak ada yang ngajak ngobrol nih. Kalian harusnya nanti kenalan ya sama kakaknya biar gak Oke. sendirian. Oke, jadi di sesi konseling itu ada beberapa asas yang perlu kita ketahui ya. Jadi yang pertama tuh ada asas kerahasiaan. Jadi kalian jangan khawatir, rahasia kalian bakal aman di sini ya, bakal aman. Jadi kalian kalau mau cerita, kalau mau ngomong bebas aja, nggak usah sungkan. Tapi kalau kalian takut, nanti kita ada sesi perjanjian di mana janjian tersebut kita nggak boleh nih nyebarin
nyebarin rahasia kita nggak boleh disimpan aja di sini. Anggap aja kita ngobrol hari ini, besoknya udah nggak pernah ngobrol lagi, anggap aja angin lalu gitu ya. Iya ibu. Oke, yang kedua itu sesi waktu. Gimana kalian maunya kita lakukan ini berapa, waktunya berapa? 5 detik boleh nggak? Ya nggak boleh, itu bukan konseling. 30 menit atau 20? 15. 40 menit gimana? Berarti satu orang 10 menit. Itu kita ngambil nanti satu permasalahan aja. Oh. Tapi kalian jangan khawatir, bukan berarti masalah kalian nggak kita atasi ya. Nanti kita atasi sesi selanjutnya gitu ya. Jadi kali ini sesi konselingnya kita atasi satu permasalahan dulu. Iya Ya. ibu. Gimana? Kalian mau waktunya berapa menit? 40. 40 ya. Aman ya kalian ya? Aman. Oke, 40 menit ya. Dari sesi waktu kita lakukan 40 menit. Oke, tapi aku di sini izin ya untuk mencatat hal-hal yang penting dari kalian. Ini bukan untuk apa-apa ya teman-teman, jadi buat aku pribadi aja. Oke, aku ingin tahu nih tujuan kalian kesini tuh apa sama harapannya. Saya sih kayak pengen cerita aja bu, soalnya saya butuh tempat cerita. Iya, saya sudah capek. Oh, kakaknya ini sama ya, udah kesel gitu memendam. Iya. Mau cerita ke siapa nggak tahu. Iya, takut dibocorin gitu loh bu kalau cerita. Soalnya kan zaman sekarang teman-teman tuh suka kayak nyebar-nyebar aib gitu bu. Nyebar aib. Oke, simpan dulu. Aku pengen tanya sama Kak Jenny, apa nih Kak harapan sama tujuan kakak? Apa ya, kayak pengen solusi dari kakaknya. Lebih tepatnya solusi dari Saran teman-teman. Oke, dari Kak Bella, gimana nih Kak tujuan sama harapannya apa dari sesi konseling? Sama, kalau tujuan saya mungkin ingin cerita, terus kalau harapannya dari cerita saya semoga ada tanggapan untuk menjadi lebih baik ke depannya. Oke, aku udah tahu nih tujuan sama harapan kalian. Tapi karena aku tahunya permasalahan kalian cuma dari WA ya, teman-teman kalian belum tahu, jadi aku pengen tahu permasalahan kalian apa. Ceritain aja secara detail, kayak garis besarnya aja ya. Dari Kak Ananda, apa nih Kak permasalahannya Kak? Saya sering dibully karena saya kurus, berat badannya kurang. Kakaknya mengalami pembulian fisik ya? Iya. Oke, dari siapa nih Kak? Dari teman-teman Dari Kak? teman sekelas. Teman-teman sekelas aja? Iya. Itu berapa lama Kak? Sudah lama, 2 tahun. Waduh, lama banget ya. Iya. Berarti dari kelas 10. Ya, Oh, waduh, lama banget nih. Dan apa sih yang kakak rasakan itu setelah yang sakit hati pasti itu ya. Terus ya, mentalnya itu kena nggak sampai Kak? Hmm. Oh, berarti Kak Aninda ini mengalami pembulian ya teman-teman dari teman-teman sekelasnya karena fisiknya yang menurut orang lain tuh nggak sempurna gitu ya. Oke, dari Kak Helen. Kalau saya sulit ngatur waktu sih bu, soalnya kan saya ikut banyak kegiatan ya di sekolah kayak ekstra, terus saya juga ikut OSIS gitu bu, terus tugas-tugas kan juga banyak ya bu, lumayan banyak di kelas 11 lah. Itu tuh saya bingung bu, saya sering nggak mengerjakan tugas gitu, akhirnya saya dapat nilai jelek bu. Soalnya saya kayak fokus ke organisasi gitu loh bu, ikut OSIS itu, terus ikut DA juga kan. Oh, berarti kakaknya kurang manajemen waktunya. Iya. Itu berdampak pada apa tuh Kak sampai apa dari masalah kakaknya? Ya itu bu, saya kan sering nggak ngerjain tugas ya bu, jadi nilai saya tuh kayak selalu C terus gitu loh bu. Oh, berarti dampaknya ke nilai. Iya, terus peringkat saya juga menurun. Oke, berarti Kak Ellen ini mengalami kurangnya self management ya. Iya. Oke, dari Kak Jenny gimana Kak masalahnya? Kalau saya tuh kayak merasa beban gitu, soalnya kalau di rumah tuh ya orang tua tuh sering kayak mungkit-mungkit gitu loh soal materi ya, kayak biaya-biaya gitu, jadi kayak merasa beban. Oh, kakaknya merasa terbebani sama keluarga karena yang sering mengungkit-ungkit. Padahal kan kita juga capek. Oke, nggak tahu situasi dan kondisi ya lebih tepatnya. Oke, dari Kak Bella gimana Kak permasalahannya Kak? Apa ya, kalau saya
saya kan ikut kayak kepanitiaan di sekolah. Kadang kalau ketemu orang yang belum kayak saya kenal atau saya sering ketemu itu kayak gimana gitu, bukan kayak kurang percaya diri, tapi kayak emang nggak apa ya namanya, kayak nggak nyatu gitu. Apalagi kalau pas kita kayak mengajukan pendapat, terus habis itu pendapat kita tidak didengar dengan orang yang juga mengajukan pendapat, terus kita bertengkar. Cara menahan emosi kita tuh kayak nggak bisa gitu, karena orang itu terus-terusan menaikkan kayak nada bicaranya. Jadi lawan saya menaikkan nada bicaranya, jadi saya justru juga menaikkan nada bicara saya. Jadi kayak saya kayak emosian gitu orangnya, nggak bisa mengontrol emosi kurang lebihnya sih. Makanya nggak bisa mengontrol emosi itu pada seseorang tertentu atau banyak orang, Kak? Seseorang tertentu, karena kan terkadang kalau orangnya yang ke saya seperti itu, saya juga seperti itu. Tapi kalau orangnya tenang, mungkin saya juga ikut tenang. Oh, berarti lebih kakaknya nggak bisa mengontrol emosi kepada siapapun gitu ya, Kak ya. Oke, teman-teman, tadi kan kita sudah mendengarkan beberapa permasalahan dari teman-teman kalian ya. Dari teman-teman nih, kira-kira permasalahan siapa yang perlu kita bahas terlebih dahulu? Bebas sih, terserah kakaknya. Pengen tanya ke Kak Helen, kira-kira permasalahan siapa sih, Kak, yang perlu kita bahas terlebih dahulu, Kak? Kalau saya sih kayaknya Bella ya Bu, soalnya kayak dia kayak sulit ngontrol emosi gitu loh Bu, kan nanti kalau dibiarin kan jadi bahaya Bu. Lebih ke Kak Bella ya. Oke, Iya. dari Kak Bella sendiri nih, Kak, kira-kira siapa nih permasalahannya yang perlu diatasi? Siapa ya? Kayaknya karena setahu saya permasalahan pembulian terlalu banyak, ya ke Mbak Anda. Mbak Anda. Iya, Oke. soalnya banyak yang mengalami pembulian, cuman pembulian itu banyak tidak teratasi menurut saya, mulai jenjang SD sampai SMA hingga perkuliahan menurut saya. Oke, berarti lebih ke permasalahan Mbak Aninda, pembulian. Oke, dari Mbak Aninda gimana nih, Mbak? Apakah permasalahan Mbaknya perlu diatasi atau apakah ada teman lain nih, permasalahan dari teman lain yang perlu diatasi, Kak? Kalau menurut saya, ya permasalahan saya. Karena seperti kata Mbak Bella ya, pembulian sekarang kan masih banyak yang belum teratasi. Oke. Berarti dari Kak Aninda nih permasalahannya perlu ya dibahas sekarang ya. Oke, dari Kak Jenny nih gimana, Kak? Masalah siapa nih yang perlu dibahas nih, Kak? Kak Elvin, soalnya manajemen waktu itu sangat penting, kalau enggak bisa tertunda apapun itu pekerjaannya. Oke, Kak Helen tadi yang memilih macam-macam ya. Saya sampai bingung permasalahan siapa yang perlu dibahas. Tapi Kak Helen tadi dan Kak Bella nah, ini karena banyak nih ya yang perlu dibahas, kayak tabrak-tabrakan. Dan sepertinya Kak Aninda nih, Kak Aninda yang mengajukan diri, yang permasalahannya nggak bisa diselesaikan nanti-nanti. Jadi kita bahas satu permasalahan dari Kak Aninda ya teman-teman. Oke, aku pengen tahu nih Kak, cerita lengkapnya itu seperti apa, berjalan berapa lama pembulian tersebut, dan apa yang Kakak rasakan, apa yang membuat diri Kakak menjadi tertekan, mentalnya kena, itu seperti apa, Kak? Boleh diceritakan? Cerita lengkapnya. Ya, saya kan satu kelas sama yang bukan circle saya lah. Itu. Terus dia itu tiba-tiba ngolok-ngolok saya. Saya nggak tahu saya itu salah apa. Saya juga belum kenal sama dia, soalnya kan kelas 10 ya. Jadi itu, saya itu dengar dari teman saya. Terus kok katanya itu nyindir saya. Terus saya tanya lah, katanya ya iyalah, ngaca aja gitu. Maksudnya ya ngaca, suruh ngaca. Saya itu emang kurus gitu loh. Ya itu. Terus di situ saya ngerasa sakit hati lah ya. Emang aku sekurus itu gitu. Terus ya udah. Oh, jadi ada pembulian fisik yang Kakak alami di kelas ya. Terus ada momen dimana kakaknya tuh disindir sama temennya. Itu nyindirnya tuh
berselang berapa lama kak? Apa 1 minggu atau selalu menyindir hal tersebut? Apa pembuliannya tuh? Apakah dilakukan waktu di dalam kelas, selalu dilakukan di dalam kelas, atau cuman kayak 1 bulan sekali atau 1 minggu sekali? Hampir setiap hari. Oh berarti setiap kakaknya melakukan itu, melakukan kegiatan belajar di kelas itu kakaknya mengalami pembulian. Iya. Selalu Kadang berbentuk apa kak? Selalu berbentuk omongan atau gimana? iya ucapan. Secara langsung. Iya. Oh, secara langsung. Oke, dari teman-teman pernah nggak sih mengalami hal kayak Kak Aninda nih? Pernah. Kalau pernah, kalau saya dulu ya, saya yang izin menjawab. Kalau saya sendiri pribadi nggak pernah, cuman kalau orang lain secara langsung melihat itu pernah, memang sering. Oh, Menurut saya berarti gitu, iya. kakaknya sering melihat. Oke, bukan korban. Bukan. Melihatnya tuh seperti apa kak? Apakah sama bentuk pemberian secara fisik, perkataan, atau bagaimana kak? Sama, kayak apa ya? Fisik nggak sih? Fisik, yang sering itu emang fisik. Seperti apa kak? Mungkin bagi orang yang menolak itu kayak nggak mungkin dia sakit hati. Cuman Iya, kalau biasa kita, aja. ya, Suatu tapi kalau kesenangan gitu. kita yang bisa merasakan itu kayak sakit Sedap hati banget. banget gitu loh. Soalnya kayak kadang kayak sampai mikir kayak emang kamu sesempurna itu kayak gitu mungkin ya. Oke, itu dialami di mana kak? Di Sekolah. Sekolah juga. Iya. Oke, berarti pernah melihat kejadian pemberian. Kak, siapa tadi yang pernah? Kak Pernah melihat juga. Oh, Kan Kak kita Jenny. sekelas. Oh, itu waktu SMA juga kak? Atau Ya kemarin nggak sih ya? Iya. Baru kemarin Waduh, ini. waduh baru anget-anget nih berarti Iya. beritanya. Terus sekarang gimana kondisi si korban? Apakah diatasi sama guru BK-nya kak? Atau gimana? Enggak, Soalnya kan nggak sih. ngelapor. Iya kayak diem aja gitu loh Bu. Iya. Oh berarti nggak ada tindakan sama sekali. Iya. Soalnya dia anak pendiam gak sih? Iya, Iya. dia pendiam soalnya. Kayak introvert gitu loh Bu. Oke, berarti kakak bertiga ini pernah ya melihat, Iya. menyaksikan. Tapi pernah nggak sih kak mengalami pembulian kak? Enggak sih Bu, alhamdulillah nggak pernah. Aku nggak pernah sih. Oke, nggak pernah. Berarti cuma Kak Aninda ini yang di sini yang pernah. Oke Kak, waktu kakak mengalami pembulian itu apa yang kakak rasakan kak? Ya sakit hati itu pasti. Terus Kurang percaya diri gak sih ya? iya. Kadang terus. Itu Terus- buat ini loh. Mau tanya boleh nggak? Boleh silakan. Kan itu buat nggak percaya diri di depan umum ya. Itu cara ngatasinnya gimana? Itu kayaknya nanti ya kita perlu Oke, mendengarkan dulu ya. dulu dari Kak Aninda. Kakaknya kurang percaya diri, lalu gimana kak? Gimana penangkapannya? Apakah ada lagi rasa yang kakak rasakan Selain waktu kurang percaya mengalami diri. pembulian? Iya, selain kurang percaya diri. Iya, saya kadang nangis di rumah. Ada rasa benci gak sih sama yang kayak ngolok-ngolok kayak gitu? Ada. Tapi ya udah, Itu yang ngolong-ngolong cewek atau cowok? cewek. Cewek semua berarti ya kak Iya. ya. Tapi kakak pernah nggak sih membicarakan hal tersebut kepada orang tua atau kepada guru BK nih misalnya, atau kepada teman? belum pernah, belum berani juga. Kenapa kakak tuh nggak beraninya tuh kenapa? Ya karena ya takutnya itu kan memang saya kan kurus. Takutnya ya udah kan emang kamu kurus. Takutnya gitu. Malah Dibanding, dibalik, ya. malah dibalik fakta gitu ya. Oke, apakah kakak pernah mengalami hal tersebut waktu sebelum ke jenjang SMA kak? Kayaknya SMP atau SD gitu kak, pernah nggak? Enggak pernah. Dari lingkungan nih, contohnya lingkungan keluarga atau lingkungan pertemanan di luar sekolah. Enggak pernah. Jadi baru kali ini. Iya. Baru masuk SMA. Kelas 10 sampai kelas 11 gitu ya kak. Sampai sekarang. Berarti kakaknya sudah hampir 2 tahun mengalami pembulian dan kakaknya memilih untuk diam. Memendam. Oke, kenapa kakaknya memilih untuk diam? Tapi pernah meluapkan hal tersebut kepada orang tua? Enggak pernah. Kenapa kok nggak pernah kak? Ya itu tadi. Karena saya belum berani ngomong karena takut dihakimi. Oh, ada rasa ketakutan di hati ini. Oke, dari teman-teman nih, jika mengalami hal tersebut, apa yang kalian lakukan waktu saat posisi di Kak Anida? Mau mengungkapkan takut dihakimi? Kalau saya ya,
apalagi saya pribadi orang yang emosian, saya akan mengolok balik orang yang mengolok saya. Kalau saya itu tadi, karena saya orangnya emosian, nggak bisa mengontrol emosi saya. Oh, berarti dari Kak Bella nih Kak, itu ada tindakan kayak melawan ya dari dirinya sendiri. Iya, tapi kita juga harus sebenarnya ada, walaupun kita diolok, kita sebenarnya harus melihat orang yang mengolok dulu. Kalau dia kira-kira, kalau aku bilang gitu, kayak gitu ke dia, kira-kira dia sakit hati nggak ya, gitu. Tapi kalau emang nggak ada rasa kasih sama sekali, nggak usah, langsung aja diolok. Kalau aku gitu. Oke, berarti sama-sama ada rasa apa namanya, yang ini mengolok dibalik diolok-olok gitu Iya, ya Kak. biar Ada rasa apa namanya, balasan, Iya. tapi balasannya yang sesuai. Yang sesuai. Oke. Dari Kak Bella, dari Kak Jenny nih, apa yang Kakak lakukan ketika mengalami hal kayak Kak Aninda, mau berbicara kepada orang tua, kepada guru BK, takut dihakimi, itu seperti apa Kak? Kalau saya sendiri ya biarkan aja sih, terus habis itu dibuktikan kalau kita nggak seperti itu. Oke, merubah berarti diri, Iya, berarti lebih lewat baik. tindakan ya, Iya. lewat perubahan. Oke, berarti nggak apa-apa nih kalau misal kita diolok-olok, diam itu nggak apa-apa, diperbanyak apa, sabar, sholat, istighfar gitu ya, Tahajud. ya, tahajud. Oke, berarti dari Kak Jenny itu lebih mengarah ke kayak nggak apa-apa, sabar dulu aja. sama perubahan, Oke. buktikan perubahan. Oke, dari Kak Helen gimana nih Kak kalau mengalami hal kayak Kak Aninda? Kalau saya sih cerita ya Bu ke temen kayak gitu, terus kayak paling kayak tanya, emang bener ya aku kayak gini gitu. Terus ya itu Bu, sama perubahan itu Bu. Oke, berarti lebih apa, mengutamakan cerita gitu ya, jangan dipendam sendiri. Iya. Gitu ya. Oke. Dan bisa kayak diam aja. Itu sama aja sih Kak, kayaknya. Diam aja sama apa namanya? Perubahan. Iya, itu kayaknya sama aja ya sama Kak Jenny ya. Iya. Oke, dari Kak Aninda nih Kak, apa yang pernah Kakak lakukan saat mengalami pengundian? Diam aja saya. Berarti sama ya kayak Kak Jenny tadi ya. Terus di pikiran Kakak seperti apa ketika merasakan hal tersebut, kayak contoh udah diam nih, terus Kakak memikirkan hal apa? Dendam saya Oh. itu. Berarti Kakaknya sudah mempunyai dendam. Iya. Dendamnya seperti apa Kak? Ya, lihat aja suatu saat aku akan berubah. Tapi nggak tahu ya berubahnya kapan. Berarti nggak ada dendam untuk menyakiti lawan. Enggak. Lebih ke perubahan diri, sama berarti ya, yang seperti yang dilakukan Kak Jenny, lebih ke diam dan memperbaiki diri. Oke. Dari orang tua juga belum mengetahui Kak hal tersebut. Dan apakah nggak pernah menanyakan gimana keadaannya di sekolah, bagaimana gitu, nggak pernah Kak? Berarti cuma diam aja. Iya. Dan teman-teman Kakak satu kelas nggak ada, atau cuma sendiri? Ya kan emang circle-nya dia. Satu bangku itu nggak berteman atau bagaimana? Ya berteman, teman saya cuma satu, yaitu suruh saya diam aja. Oh, Sama berarti saya. ada teman ya. Dan Kakak, dan respon temannya cuma seperti itu aja. Oke, berarti cuma suruh diam aja gitu ya. Oke, dari teman-teman kira-kira kalau menjadi teman, menjadi posisi teman nih, di samping Kak Aninda, itu seperti apa? Apakah malah mendiamkan, mendukung, atau seperti apa nih kira-kira? Saya Bu, saya mau jawab. Ya, Kalau saya sih pasti ngasih support sih ke Mbak Aninda ya, soalnya kan dia kayak dibully gitu. Terus sebisa mungkin saya kayak nolongin dia gitu loh, kayak bilang ke teman-teman nggak usah ngebully lagi gitu. Oke, lebih mensupport ya, Iya, terus kayak mendampingi. iya, mendampingi supaya dia nggak dibully lagi gitu. Oh ya, sebelumnya saya mau bertanya ya kepada Oke, boleh. Kak Aninda, temennya itu tipe yang diam-diam aja kayak introvert gitu atau ekstrovert? Sama seperti saya, introvert. Temen Teman yang sebangku tadi satu. ya. Oh, berarti kayaknya meskipun mau ada rasa melawan, si pelaku tuh merasa kayak, kamu kalau mau seperti gitu,
Ambil Jackson kok ada kok bukan duit. 24 ya sih. Oh berarti kalau semisal ada apa namanya si korban ngomong nih, kamu kalau mau ngelawan lawan aja, orang kamu juga sama-sama introvert, jadi merasa tenaganya tuh lebih banyak Iya, pembuli. si pembuli. Jadi Kayak kalau kamu pelemah gitu loh, Bu. oke, aku tahu banget terus Kak Anda tuh seperti apa ya sakitnya teman-teman ya. Iya. Terus bagi Kak Jenny nih gimana Kak? Kalau semisal menjadi teman Kak Anda yang satu bangku. Dibilangnya sih. Iya, Soalnya dia kalau aku bilang ya. misal jadi temennya Kak Indah kan Terus nggak habis jadi itu introvert. kalau kataku kalau lama kelamaan tetap ada pembuluh itu dilaporin aja ke Iya, betul. Kalau nggak di video SMA. aja. Iya, Sebagai pembuktian. Iya. Enggak gitu juga dong. Kan dia Masa kena diviralkan. sanksi sosial. Oke, berarti ada kayak ada rasa membela, ngomong ke orang tua, ngomong ke guru bimbingan konseling, Iya. sama membela ke depan pembuli gitu ya, melawan. Iya. Seharusnya sekolah juga kalau udah dikasih informasi ada pembulian ngasih edukasi sih biar nggak tambah terus banyak pembulian ya. Terus kayak sering dipantau gitu loh, Iya. kayak ditanyain Oke, gitu. berarti di pas sekolah Kak Anda tuh belum memikirkan pentingnya bullying yang Mungkin teman-teman. Iya. sudah, cuman kan Mbak Nindanya sama temennya Iya, kan nggak diem. berani Iya. ngomong, takutnya kan nanti gimana dihakimi sendiri atau bagaimana kan seperti itu. Oke, gimana nih Kak Anda? Kira-kira Kak Anda sudah punya pandangan nggak apa yang Kak Anda lakukan ke depannya? Sudah, saya ingin belajar berani untuk melawan, dan saya ingin cerita ke guru BK saya, menceritakan semua yang terjadi pada saya. Oke, berarti Kak Anda ke depannya mau mencoba melawan nih. Perlawanan seperti apa yang nantinya Kak lakukan nih? Yaitu saya lapor ke BK, saya cerita ke BK kalau saya sudah 2 tahun dibully gitu. Oke, kalau semisal dari guru bimbingan konseling menanyakan pembuktian apa yang nantinya Kakak buktikan kepada guru BK bahwa Kakak benar-benar dibully gitu. Seperti kata Mbak Jenny tadi, di video ya, mungkin di video, terus kita ke guru BK untuk membuktikan itu semua. Oke, kira-kira nih Kak, lingkungan tuh penting gak sih untuk mendukung proses kakaknya melawan hal tersebut? Penting. Soalnya kalau nggak ada yang bela kan Iya, nggak ada support. Lingkungan apa yang penting bagi kakak? Pertemanan kah atau lingkungan keluarga? Pertemanan, keluarga, keluarga sih yang terpenting. semua, Lingkungan. semua Semua lingkungan. sih sebenarnya penting. Semua. Berarti harus berani cerita ke teman, khususnya orang tua Iya, gitu iya ya. sih. Oke, berarti lingkungan kakak sangat penting. Oke, dari segi mental kakak tuh gimana cara mengatasinya agar tidak terlalu ke bawah sampai nanti semisal nggak selalu kepikiran di pikiran. Ya itu, saya bodo amat aja Oke, kalau dia lolos sekarang. oke, lebih ke kayak dibiarin aja gitu ya, cuman angin lalu gitu aja ya. Oke, jadi kakaknya sudah ada kedepannya akan dilakukan lebih berani dan lebih ngomong ke lingkungannya seperti apa. Oke Kak, tadi kan kakaknya sudah ada kedepannya mau melakukan pembelaan kepada si pembuli. Aku pengen ngasih tugas rumah ke kakaknya biar kakaknya konsisten melakukan hal tersebut, dan aku nanti biar bisa mantau apakah ada perubahan dari kakaknya. Contohnya perubahan, apakah kakak sudah mulai berani ngomong sama teman-teman atau ngobrol sama orang tua atau berani membela si pembuli tersebut. Ini kan, tapi kan hari ini kan puasa ya teman-teman ya. Jadi untuk sekolah kalian gimana, libur ya? Libur. 1 minggu. Oke, jadi karena libur, mungkin tugas rumah ini kita lakukan setelah Hari raya. Lebaran. Cuman kita lakukan tugasnya hari ini, kita berikan tugasnya hari ini. Nanti kakaknya mengaplikasikannya nanti waktu selesai Lebaran. Oke. Jadi aku punya tugas nih Kak. Semua Kak. Tugasnya kan Saya. Kak Arinda aja. Tapi kalian kalau mau mencoba nggak apa-apa ya. Jadi nanti aku di sini bakal ngasih kakak PDF Word gitu, dimana nanti aku kasih lihat ya Kak. Contohnya. Aku kasih lihat. Nah di sini nanti kakaknya ada pilihan nih.
teman-teman bisa lihat ya. Nah, di sini kan ada beberapa kolom. Kolom pertama itu nanti 1 minggu kita sudah mulai berani mencoba apa. Contohnya 1, kita sudah berani mencoba ngomong ke orang tua. Contohnya ya Kak ya. Ini teman-teman, Kak Helen nih, misal self manajemennya kurang kan. 1, Kakak sudah mulai mencoba mengerjakan tugas sesuai dengan jadwalnya, semisal, atau mengurangi hal-hal yang tidak penting. Nah, itu bisa ditulis 1 gitu ya. Kolom kedua itu ada hari atau waktu. Waktu itu dilakukan waktu jam berapa sampai jam berapa, dan harinya hari apa gitu ya Kak ya. Dan di sini kita tulis sampai 1 minggu. 1 minggu ke depan kita tulis kita sudah berani mencoba ngomong ke apa, ngomong ke orang tua sudah dicoba belum, dan waktunya harinya itu seperti apa. Dan nanti kakaknya juga ada reward. Nah, nanti rewardnya terserah kakak. Misal kakak 1 minggu sudah full melakukan, sudah berani mencoba hal tersebut, nanti kakaknya bebas mau reward apa nih kira-kira. Kalau misal sudah 1 minggu penuh nih Kak, apa yang reward di diri kakak yang akan kakak kasih kira-kira nih Kak? Nonton nggak sih, kayak seru. Nanti kita nonton bareng-bareng gimana? Anda suka nonton nggak? Suka. Oh, berarti teman-teman nanti boleh nih Dia suka main berame-aman. kayaknya. Oh, boleh nih 1 minggu. Misal Kak Aninda 1 minggu full sudah ada perubahan, mencoba. Nanti kalian bisa mengajak Kak Aninda untuk nonton ya tadi ya. Iya. Oke, Kak Aninda setuju ya diajak nonton sama teman barunya nih, gimana? Setuju. Oke, tadi kan sudah ada reward. Tentunya ada punishment. Kira-kira semisal kakak 1 minggu full nggak ada perubahan dari masalah kakak, itu kakaknya memberi punishment apa nih Kak kira-kira? Ke diri sendiri. Apa ya? Saya belum tahu Ada. ya. Oke, dari teman-teman mungkin kira-kira bisa punishment apa itu? jika 1 minggu Kak Aninda belum selesai, belum ada perubahan dari tugas rumah ini. Tadi kan sudah ada hadiah dari diri Kak Aninda. Sekarang apa ada hukuman dari Kak Aninda jika Kak Aninda tidak menyelesaikan 1 minggu tugas yang sudah tertera ini? Mungkin kalau hukuman apa ya Pak hukuman? Cuman sebenarnya kan itu kan untuk kebaikan dirinya sendiri. Jika tidak dilakukan ya akan dampaknya ke diri sendiri sebenarnya. Tidak membutuhkan punishment apa-apa sih sebenarnya. Oh, dari Kak Bella tidak membutuhkan Iya, punishment karena ya. coba kalau kita tidak mengisi hal itu, kita kan tidak tahu kita kemajuannya. Oke, dari itu cuman itu butuh apa? komitmen nih ya Kak, Iya. ke diri sendiri ya Kak. Dari Kak Jenny nih Kak, apakah ada nih Kak punishment yang perlu dilalui kalau misal Kak Aninda nggak nggak bisa melewati ini Kak, biar Kak Anindanya juga Lebih kayak semangat. iya lebih semangat, jadi harus ada punishment. Bukan kita jajan aja. Oh, Mix way. ya nggak harus ke kalian ya, ke orang lain, kayaknya contoh ke teman satu bangku atau ke orang tua gitu ya, ke orang tua apa gitu ngomong, mulai coba ngomong, atau gini deh Kak, kalau semisal kakaknya nggak sesuai atau belum ada perubahan dari jadwal ini, nanti kakaknya harus ngomong ke orang tua, harus mengajak orang tua ke sekolah, ngomong secara terus terang apa yang kakak alami, apa yang orang lain alami ke kakaknya, orang lain lakukan ke kakaknya. Jadi orang tua harus diajak ke SMA kakaknya buat ngobrol ke guru BK. Gimana Kak? Setuju nggak kira-kira Kak? Setuju. Dari kakaknya, dari Kak Helen ada nggak sih Kak? Iya setuju sama ibu sih, itu yang katanya harus bicara sama orang tua kan. Itu buat punishment. Iya. Oke. Dari tugas rumah ini gimana Kak Anda? Ada kendala nggak atau ada keluhan Kak? Apa ada yang lagi Pak? Enggak, saya tidak keberatan dengan tugas rumah. Kakaknya berani mencoba Iya. atau ada hal yang perlu diungkapkan gitu? Soalnya dia kakaknya dari tadi kayak diem aja ya teman-teman ya, kurang ngobrol gitu. Semangat Kak Indah. Ya semangat. Ya, terima Kamu- kasih. Kamu nggak sendiri kok, kan ada kita ya kan. Iya. Terima Oke, kasih. itu ada teman baru. Habis ini berarti kalian berteman nih kayaknya ya. Iya. Oke, tadi kan aku sudah ngasih tugas rumah ke Kak Aninda. Kak Anindanya juga kayaknya gak keberatan dari tugas rumah, sudah
menerima punishment dan juga rewardnya. Oke, sesi konseling kali ini kan kita sudah menemukan nih teman-teman masalah dari Kak Anida dan tugas yang perlu dilakukan dari Kak Anida. Oke, kira-kira Kak Anida gimana nih Kak? Apakah ada yang perlu disampaikan lagi atau ada yang ganjel atau sudah agak sedikit lega Kak? Ya sudah sedikit lega, itu saja yang ingin saya bicarakan kepada ibu. Oke, berarti sudah selesai ya teman-teman ya Kak Anida ya. Jadi sesi konseling kali ini kita selesaikan dulu ya teman-teman karena pemesan Kak Anida dan waktunya juga sepertinya sudah malam. Oke, kalian besok perlu istirahat ya. Iya. Belum sahur juga nanti. Iya. Oke teman-teman, gimana sesi selanjutnya ini kita rencanain Di hari yang sama aja nggak sama sih? atau Iya. ada? Mumpung kita libur kan. Oke Kak Anida gimana Kak? Gak apa-apa ya. Berarti Oke. hari apa ini Senin ya? Hari Senin. Oke, berarti sesi konseling selanjutnya kita lakukan sesi kedua di hari Senin. Jam sama atau lebih sore nih teman-teman? Lebih sore dari sih biar nggak Waktu malam. mau buka bersama, waktu mau buka aja ya. Iya. Biasanya kita buka bersama nih. Oke, berarti sesi kedua kita lakukan jam yang sama, hari yang sama ya. Jamnya beda ya. Oke, kita selesaikan dulu sesi konseling hari ini. Makasih buat teman-teman sudah berani cerita dan makasih juga Kak Aninda sudah berani mengungkapkan ya Kak ya. Semoga berjalan dengan lancar ya. Ya Bu, terima kasih ya sudah mendengarkan cerita kami. Iya. Terus kayak kami kayak rusuh gitu loh Bu tadi. Iya nggak apa sih teman-teman, santai aja ya kita. Terima kasih ya teman-teman, hati-hati di jalan ya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Pirodap. 36